demi mewujudkan Indonesia sebagai pusat keunggulan pengelolaan zakat di dunia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui indeks transparansi organisasi yang resmi, sekaligus mempererat hubungan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan mustahik. Kota Sambas, kota dengan julukan Serambi Mekah yang lekat akan budaya dan keagamaannya. Peninggalan bersejarah Kota Sambas, Keraton Al-Wasikobilah yang selalu dijaga dan dirawat menjadi ikonik Kota Sambas hingga menjadi tempat wisata dari berbagai daerah. Tidak hanya itu, Kota Sambas juga memiliki berbagai lembaga dengan tujuan yang membangun demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. Badan Amil Zakat Kabupaten Sambas, mitra strategis pemerintah Kabupaten Sambas yang mana bertujuan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sambas. Basnas juga merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasannya dalam melaksanakan fungsi tugas dalam upayanya sebagai berikut. 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Basnas adalah suatu badan struktural non-struktural yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kalau di pusat namanya Basnas, cukup Basnas, tapi kalau di provinsi Basnas provinsi, kabupaten Basnas kabupaten kota. Fungsi dan tugasnya adalah untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat infak sedekah di kabupaten masing-masing. Terletak di Jalan Gusti Hamzah nomor 103, Kantor Sekretariat Bersama, lantai 2, Kompleks Masjid Agung Babul Jannah, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Struktur organisasi yang dimiliki Basnas Kabupaten Sambas sebagai berikut. Ketua, Insinyur Haji Ilham Syah MM, Satuan Audit Internal. Wakil Ketua 1, Haji Jumadi MS, Bidang Pengumpulan. Wakil Ketua 2, Bujang Suhardi, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Wakil Ketua 3, Ahkam Muawis, SPDI, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Kepala Sekretariat, Lisa Yuniza, SEMPD, Administrasi, SDM dan Umum. Staf Bidang Pengumpulan, Wahyudi SPD. Staf Bidang Pendistribusian, Samsi Eskom I. Staf Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Tati Herwati SKM. Basnas terdiri dari 4 bagian,
pertama pengumpulan, kedua pendistribusian, ketiga perencanaan keuangan dan pelaporan, keempat sumber daya manusia. Jadi fungsi dan tugasnya pertama adalah untuk menyelenggarakan pengumpulan zakat, infak, sedekah di daerah masing-masing, dan selanjutnya akan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf, dan juga mempunyai program-program lain seperti pemberdayaan, bidang kesehatan, pendidikan, tanggap bencana, dan lain-lain yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Saat ini, Basnas memiliki 19 unit pengumpulan zakat atau disebut UPZ di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. UPZ sebagai perpanjangan tangan Basnas yang membantu tugas pengumpulan zakat di berbagai instansi, sekolah, masjid, dan berbagai institusi-institusi di Kabupaten Sambas. Basnas Kabupaten Sambas pada tahun 2021 berhasil mendapatkan anugerah penghargaan dari Basnas Provinsi Kalimantan Barat sebagai peringkat kedua dalam kategori pengumpulan ZIS Basnas Kabupaten atau Kota se-Kalimantan Barat tahun 2020. Kami berharap dengan kita sudah membentuk UPZ di seluruh kecamatan dan UPZ masjid di seluruh kecamatan, kita mengharapkan pembayaran zakat itu melalui badan yang resmi, baik di UPZ masjid, UPZ kecamatan maupun di Basnas. Karena kita sudah memiliki satu perda, yaitu Perda nomor 05 tahun 2020 yang merupakan inisiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat kita, sehingga harus kita tindak lanjuti, mau tidak mau, suka tidak mau suka, karena ini peraturan yang sudah ada, maka marilah kita salurkan pembayaran zakat, infak, sedekah maupun zakat fitrah melalui badan yang resmi, sehingga pengelolaan zakat, infak, sedekah di Kabupaten Sambas dapat terkoordinir dengan baik dan dapat menyantuni asnaf-asnaf yang sangat memerlukan. Sebagai seorang muslim, salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan ialah zakat. Lalu, apa sih zakat itu? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu atau haul, atau ketika panen dengan nilai tertentu 2,5%, 5%, 10%, atau 20%. Dan sasaran tertentu adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat hukumnya wajib dan merupakan rukun Islam. Apa sih manfaat dari zakat? Yang pertama, mensucikan dan meningkatkan nilai keimanan. Mengeluarkan zakat artinya mensucikan harta kekayaan dunia yang kita punya. Mensucikan harta akan menjauhkan kita dari segala sifat kikir yang berasal dari dalam hati, yakni sifat selalu menyimpan dan menimbun harta tanpa berniat sekalipun untuk berinfak dan bersedekah. Kedua, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzakat tidak akan membuat rugi siapapun. Memberi dengan ikhlas atas harta yang kita miliki pada saudara yang lebih membutuhkan tidak akan membuat kita kehilangan kebahagiaan. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi keberkahan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat.
Ketiga, menenangkan hati dengan membantu orang lain. Berzakat dapat melatih umat muslim untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan dan pamrih, maka zakat yang dikeluarkan bisa menjadi media untuk melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus dalam melakukan kebajikan. Membayar zakat tidak akan membuat hartamu berkurang, malah kamu akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa dalam menjalani kehidupan. Lalu, apa saja sih syarat untuk kita berzakat? Mari berzakat di Basnas Kabupaten Sambas untuk menuju fitrah dan kesejahteraan umat. Buat kamu yang mampu secara finansial untuk menyisihkan hartanya, zakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Baik kamu yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan, membantu sesama yang lebih membutuhkan, menjadi amalan yang mulia, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap jalan kebaikanmu akan diberi kemudahan. Ayo, tunggu apa lagi? Yuk, kita berzakat.